Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Afriansyah dari Farmasi 4C dengan nomor induk 31118126 akan mempresentasikan tentang pemanis buatan. Di sini pemanis buatan dikenal juga sebagai pemanis non-nutrisi atau merupakan salah satu kelompok bahan makanan yang penting yang pada umumnya digunakan dalam makanan, minuman, serta industri farmasi. Pemanis memberikan rasa manis yang sensasional, akan tetapi hanya memberikan sedikit energi. Terdapat banyak pemanis buatan, akan tetapi hanya sedikit yang memperoleh dalam bahan buatan. Akan tetapi juga hanya sedikit yang memperbolehkan dalam bahan makanan. Kemudian pemanis dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau dalam campuran. Kebanyakan industri makanan menggunakan campuran-campuran pemanis karena adanya campuran pemanis dapat mempunyai atau menghilangkan sisi lain dari satu pemanis dengan pemanis lainnya. Di sini terdapat macam-macam pemanis makanan. Yang pertama ada kalium akesulfam dan sakarin, siklamat, dulsin, aspartam, sukralosa, alitam, neohesperidin dihidrokalkon. Selanjutnya, yang pertama kalium akesulfam. Kalium akesulfam ini atau ACSK merupakan pemanis yang mempunyai kelarutan dalam air yang sangat baik dibandingkan dengan pemanis sintetik yang lainnya yang mempunyai kelarutan dalam air yaitu kurang baik. Kemanisannya yaitu FAC gram 3. Ini merupakan potensi kemanisan relatif terhadap larutan sukrosa pada berat dasar. Selanjutnya yaitu analisis kalium asesulfamnya, yaitu menggunakan dua metode, yaitu kromatografi penukaran ion dengan kromatografi cairan kinerja tinggi. Selanjutnya ada sakarin. Sakarin atau ortobenzoat sulfamida atau C6H4COSO2NH. Pada nilai konsumsi harian yang diperbolehkan oleh FAO adalah antara 0 dan 5 mg per kilogram berat badan tiap hari. Yaitu berikut ada kemanisan sakarin dan tersedia dalam 3 bentuk, yaitu sakarin asam, natrium sakarin, dan kalsium sakarin. Sakarin tersendiri mempunyai kelarutan dan stabilitas yang cukup tinggi. Di sini selanjutnya adalah analisis sakarin, yaitu ada beberapa. Yang pertama potensiometri, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan selanjutnya metode spektroskopi. Selanjutnya yang ketiga siklamat. Siklamat ini asam siklamat larutan dalam air dan kelarutannya ditingkatkan dalam bentuk garam, natrium, atau kalsium. Berikut kemanisannya beserta pemanis ini stabil pada kisaran pH dan suhu yang luas dan telah diperbolehkan untuk digunakan di beberapa negara. Akan tetapi dilarang di negara Amerika karena dugaan toksisitasnya yang cukup tinggi. Analisis siklamat ada beberapa ya, diantaranya itu kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, dan selanjutnya elektroforesi kapiler. Selanjutnya ada dulsin. Pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan sebagai berikut. Kemudian dulsin juga menyebabkan toksisitas sehingga tidak digunakan secara luas. Dulsin terhidrolisis menjadi aminofenol yang dapat disebabkan efek samping dan penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada academic areas, yaitu menggunakan kromatografi pasangan ion. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa ini yaitu pemanis ini dapat ditambahkan ke makanan yang melalui proses pemanasan terlebih dahulu, dan pemanasan itu memakan waktu kadaluarsa yang sangat lama.
Analisis sukrosa yaitu diantara lain yang pertama kromatografi cair kinerja tinggi, yang kedua kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, elektroforesis kapiler, dan selanjutnya yang keenam aspartam. Pada aspartam ini yaitu merupakan serbuk kristal putih dan tidak berbau. Kemudian aspartam ini meskipun relatif stabil dalam bentuk kering, pemanis ini juga mengalami degradasi dalam larutan yang tergantung pada pH dan suhu yang membuat aspartam tidak sesuai untuk agen pemanis dalam makanan yang dipasarkan ya atau dipanaskan. Kemudian tingkat kemanisannya sebagai berikut, mempunyai nilai kalori sebagai berikut, sebagaimana senyawa protein yang lainnya. Karena tingkat kemanisannya tinggi, maka masih dapat dikelompokkan sebagai pemanis non-nutrisi. Di sini ada analisis aspartam. Yang pertama itu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian metode spektroskopi, kromatografi penukaran ion, kromatografi gas, dan yang selanjutnya elektroforesis kapiler. Selanjutnya alitam. Alitam tersusun atas amino asam L-aspartat dan D-alanin dengan sifat amida baru atau terbentuk dari 2,2 dan 4,4 tetrametiltianilamin. Alitam merupakan suatu pemanis yang tidak ada rasa lanjutan setelah penggunaan. Dan ini berikut adalah analisis alitam, yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Dan yang terakhir, neohesperidin dihidrokalkon. Neohesperidin dihidrokalkon ini merupakan agen pemanis sintetik buatan yang disiapkan dari neohesperidin atau narigin, dua flavon yang diekstraksi dari biji jeruk. Kemanisannya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, analisis alitam itu menggunakan elektroforesis kapiler. Berikut penjelasan dari saya tentang pemanis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.